Di tengah gemuruh peluru dan kebiadaban perang, sebuah kisah cinta antara Yusuf dan Zulaikha berjuang tak hanya untuk kebebasan tanah air mereka, tapi juga untuk cinta yang tak kenal kata menyerah. Apakah cinta mereka bisa bertahan di tengah kekejaman yang mengancam segala yang mereka cintai? Simak kisah mengharukan, penuh darah dan air mata, yang tak hanya menuntut keberanian, tapi juga pengorbanan yang tak terhingga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat semua. Semoga kalian selalu diberikan kekuatan dan keteguhan hati. Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk terus mendukung kisah-kisah penuh inspirasi dan perjuangan ini. Dari tanah yang dilanda ujian, kami bawa kisah yang menggetarkan hati. Komen di bawah, dari daerah mana saja kalian menyaksikan cerita ini? Jangan lupa juga untuk beri komentar sholawat dan beri dukungan kepada pejuang Palestina. Mari kita terus sebarkan semangat kebebasan. Pagi itu di sebuah desa kecil di Palestina, udara masih sejuk dengan embun yang membasahi tanah. Matahari perlahan muncul, menandakan dimulainya hari baru. Yusuf, seorang pemuda yang tampak tegas namun lembut, baru saja selesai melaksanakan sholat subuh di masjid dekat rumahnya. Hatinya penuh rasa syukur atas segala nikmat yang diberikan Allah, meskipun hidup di tengah ketegangan yang terus-menerus mengancam. Keadaan di Palestina memang tak pernah damai. Namun, di tengah segala penderitaan itu, ada secercah harapan. Zulaikha, perempuan yang kini menjadi istrinya, menunggunya dengan senyum yang menawan di depan rumah kecil mereka. Mereka baru saja menikah, dan meskipun kehidupan mereka sederhana, kebahagiaan memenuhi hati mereka berdua. Zulaikha adalah seorang perempuan yang penuh semangat. Dia selalu mendukung Yusuf dalam setiap langkahnya. Cinta mereka adalah bukti nyata bahwa meskipun di tengah keterbatasan, kebahagiaan bisa ditemukan dalam kebersamaan. Selamat pagi, sayang, ucap Zulaikha lembut, menatap suaminya dengan mata yang penuh cinta. Pagi itu, mereka memulai hari mereka seperti biasanya, penuh dengan harapan meski di tengah ketidakpastian. Yusuf tersenyum, mendekat dan memeluk Zulaikha. Selamat pagi, bidadariku. Apakah kau tidur nyenyak malam tadi? Zulaikha mengangguk, meski dalam hatinya, dia tahu bahwa setiap malam terasa berat. Dia selalu terjaga, memikirkan masa depan mereka, dan bagaimana hidup mereka bisa berjalan meski dunia terus bergejolak di sekitar mereka. Tapi, bagi Zulaikha, ada satu hal yang membuatnya merasa damai, cinta Yusuf. Keberadaan Yusuf adalah pelabuhan yang membuatnya merasa aman di tengah segala kekacauan. Kehidupan mereka tampaknya sederhana, namun kedamaian yang mereka rasakan tidak ada bandingannya. Mereka bekerja keras setiap hari, Yusuf membantu ayahnya bertani, sementara Zulaikha mengurus rumah dan membantu ibu-ibu di sekitar desa dengan kegiatan sosial. Meski sulit, mereka selalu bersama dan selalu merasa bahwa setiap langkah yang mereka ambil penuh dengan tujuan, penuh dengan cinta. Namun, hari itu, ada sesuatu yang berbeda. Saat mereka sedang duduk di teras rumah, tiba-tiba terdengar suara ledakan keras dari kejauhan. Suara itu membuat jantung mereka berdegup lebih cepat. Yusuf dan Zulaikha saling berpandangan. Tanda-tanda perang semakin dekat, dan mereka tahu, hidup mereka tidak akan sama lagi. Apa itu, Yusuf? Tanya Zulaikha dengan cemas, suaranya bergetar. Matanya memerah, mencerminkan ketakutan yang mencoba disembunyikan. Yusuf menghela napas panjang. Serangan lagi, jawabnya dengan suara berat. Kita tidak bisa tinggal diam. Palestina kita tercinta ini sedang dihancurkan. Rakyat kita semakin terjepit. Zulaikha menggenggam tangan Yusuf dengan erat, berusaha menenangkan hatinya. Apa yang akan kita lakukan? Yusuf menatap wajah Zulaikha dengan penuh keyakinan. Kita berjuang, Zulaikha. Kita tidak bisa membiarkan tanah air kita dirampas. Kita berjuang bersama. Kita harus ikut serta dalam perlawanan ini. Bukan hanya untuk kita, tapi untuk anak cucu kita kelak. Zulaikha menatap Yusuf dengan tatapan penuh cinta, namun di balik tatapan itu, ada juga kecemasan yang mendalam. Tapi, kita baru saja menikah, Yusuf. Aku takut kalau kita terpisah. Aku takut kehilanganmu. Yusuf menyentuh pipi Zulaikha dengan lembut. Aku tidak akan pergi jauh darimu. Aku janji, Zulaikha. Kita akan bersama, apapun yang terjadi. Cinta kita akan selalu kuat. Namun, meskipun kata-kata itu terdengar menenangkan, Zulaikha merasakan sesuatu yang berbeda dalam hatinya. Setiap kali mereka menghadapi ancaman, dunia seolah semakin sempit. Pertempuran yang tak kunjung berakhir, serangan demi serangan yang merenggut nyawa rakyat Palestina, membuat Zulaikha tak tahu lagi apa yang harus diharapkan. Namun, yang pasti, dia tahu satu hal, dia tak bisa membiarkan Yusuf berjuang sendirian.
Mereka harus bersama, berjuang bersama, meskipun mereka tahu jalan yang akan mereka lalui penuh dengan darah dan air mata. Di sisi lain, di luar desa mereka, tentara Israel semakin dekat. Setiap hari, suara sirene semakin sering terdengar. Desa-desa tetangga sudah mulai dibombardir. Yusuf dan Zulaikha tahu bahwa waktu mereka untuk hidup dalam kedamaian semakin singkat. Mereka harus memilih antara tetap bertahan dengan kehidupan mereka yang damai namun rapuh, atau mengambil langkah besar untuk membela tanah air mereka. Dengan tekad yang bulat, mereka memutuskan untuk bergabung dengan kelompok pejuang Palestina. Meskipun hatinya berat, Zulaikha tahu bahwa ini adalah pilihan yang harus mereka ambil. Mereka tak bisa lari dari kenyataan bahwa tanah air mereka sedang berperang untuk bertahan hidup. Hari pernikahan mereka yang seharusnya menjadi awal dari kebahagiaan kini berubah menjadi awal dari perjuangan yang tak terduga. Mereka berdua berjanji untuk saling mendukung, tidak peduli apa yang terjadi. Cinta mereka akan menjadi api yang membakar semangat mereka untuk terus berjuang. Dalam hati mereka, mereka tahu, ini adalah saatnya, saat mereka harus berdiri tegak, membela tanah air yang mereka cintai, meskipun itu berarti mereka harus mengorbankan segalanya. Pagi itu, angin berhembus kencang, membawa kabar buruk dari medan pertempuran yang semakin mendekat. Sejak hari pertama mereka memutuskan untuk bergabung dengan kelompok pejuang Palestina, Yusuf dan Zulaikha tahu bahwa hidup mereka tidak akan pernah sama lagi. Hari-hari mereka yang dulu penuh dengan kebahagiaan, kini berubah menjadi perjuangan keras untuk membela tanah air mereka yang tercinta. Mereka tidak lagi mengenal hari yang tenang, hanya ada ketegangan, kekhawatiran, dan perang. Saat pertama kali bergabung, mereka hanya berdua, namun kini mereka menjadi bagian dari sebuah kelompok besar yang terdiri dari pejuang-pejuang berani yang siap mengorbankan segalanya demi Palestina. Keputusan mereka untuk ikut berjuang bersama rakyat Palestina bukanlah keputusan yang mudah. Mereka tahu bahwa ini adalah pertempuran yang tak hanya akan menguji fisik mereka, tetapi juga akan menguji kekuatan mental dan hati mereka. Zulaikha, meskipun seorang wanita, tampil dengan keberanian luar biasa di medan perang. Di awal, banyak yang meragukan kemampuannya, tetapi Zulaikha membuktikan bahwa dia tidak hanya seorang wanita yang berjiwa lembut, tetapi juga seorang pejuang yang tangguh. Dengan senjata di tangan dan tekad yang kuat, dia berdiri di barisan terdepan, bersama Yusuf dan pejuang-pejuang lainnya, melawan kekuatan Israel yang jauh lebih besar dan lebih kuat. Jangan khawatir, Zulaikha. Kita akan melalui ini bersama, kata Yusuf, sambil menatap kekasihnya dengan penuh keyakinan. Meskipun hatinya berat, dia tahu bahwa tidak ada pilihan lain selain melawan penjajah yang merenggut kebebasan tanah air mereka. Zulaikha menatap Yusuf dengan mata penuh tekad, meski hatinya penuh kecemasan. Aku tahu, Yusuf. Aku akan tetap di sisimu. Untuk Palestina, untuk tanah air kita. Kita tidak akan menyerah. Hari pertama mereka di garis depan begitu mengerikan. Ledakan bom, tembakan, dan teriakan melengking dari para pejuang Israel yang menyerang seakan tidak ada habisnya. Namun, mereka terus maju, bersembunyi di balik reruntuhan bangunan, berusaha meminimalkan kerugian. Masing-masing dari mereka tahu bahwa setiap langkah yang diambil adalah langkah menuju kematian, namun mereka juga tahu bahwa mereka berjuang untuk sesuatu yang jauh lebih besar dari diri mereka sendiri. Pada suatu hari, ketika pertempuran semakin sengit, Zulaikha terjatuh akibat ledakan yang mengguncang tanah. Yusuf yang melihatnya langsung berlari menuju Zulaikha, mengangkat tubuhnya yang terjatuh, dan membawanya ke tempat perlindungan sementara. Tangan Zulaikha terluka parah, darah mengalir deras, namun wajahnya tetap penuh semangat. Zulaikha, kau baik-baik saja? Tanya Yusuf dengan cemas, mengusap keringat yang mengalir deras di wajahnya. Suara tembakan terus bergema di sekitar mereka, namun Yusuf hanya fokus pada Zulaikha, yang kini terbaring lemah di pangkuannya. Zulaikha tersenyum lemah. Jangan khawatirkan aku, Yusuf. Aku masih kuat. Palestina ini lebih membutuhkanmu. Kita harus bertahan. Zulaikha menahan rasa sakitnya dan berusaha berdiri kembali meskipun luka-lukanya cukup parah. Yusuf tidak bisa menahan perasaan campur aduknya, namun ia tahu bahwa mereka tidak bisa mundur. Mereka harus terus berjuang. Jangan pernah takut, Zulaikha. Aku di sini, dan kita akan melawan sampai akhir, jawab Yusuf dengan suara yang penuh semangat, meskipun hatinya penuh kecemasan. Setiap hari di garis depan menjadi semakin berat. Mereka bertempur melawan pasukan Israel yang lebih terlatih dan dipersenjatai lebih lengkap. Namun, semangat mereka tidak pernah padam. Setiap kali mereka merasa lelah, setiap kali mereka merasa hampir putus asa,
mereka mengingatkan diri mereka bahwa perjuangan ini adalah untuk masa depan Palestina, untuk kebebasan dan kehormatan bangsa mereka. Di tengah peperangan yang terus berlangsung, Yusuf dan Zulaikha sering berbicara tentang masa depan, meskipun mereka tahu bahwa masa depan itu mungkin tak akan pernah mereka capai. Mereka berbicara tentang kehidupan setelah perang, tentang rumah yang mereka impikan, tentang anak-anak yang ingin mereka miliki dan didik di tanah yang bebas. Cinta mereka semakin kuat di tengah segala penderitaan, dan itu menjadi bahan bakar yang menggerakkan mereka untuk terus maju. Suatu hari, dalam sebuah serangan mendadak, kelompok pejuang Palestina yang dipimpin oleh Yusuf dan Zulaikha dikepung oleh pasukan Israel. Perang yang tak terelakkan sudah dekat, dan kini mereka harus memilih, bertahan hidup dengan menyerah atau bertarung sampai titik darah penghabisan. Mereka memilih untuk bertarung. Zulaikha yang meskipun terluka parah, masih bisa berjuang dengan penuh keberanian. "Kita tidak akan mundur. Kita akan melawan hingga akhir," serunya dengan suara lantang. Yusuf menatap Zulaikha dengan mata penuh kekaguman. Inilah alasan mengapa dia mencintai Zulaikha, karena dia tidak pernah takut, tidak pernah mundur, bahkan ketika dunia seakan ingin menghancurkan mereka. Pertempuran itu berlangsung dengan sangat sengit. Ledakan yang mengguncang bumi, tembakan yang tak henti-hentinya, dan suara teriakan yang mengiris hati. Namun, meski begitu banyak korban di kedua belah pihak, Yusuf dan Zulaikha terus bertahan. Setiap detik di medan perang seperti sebuah kehidupan yang penuh dengan harapan dan ketakutan, penuh dengan perjuangan dan pengorbanan. Saat malam tiba, pertempuran tidak juga berhenti. Mereka beristirahat sebentar di sebuah rumah kosong yang telah hancur. Yusuf dan Zulaikha duduk berdampingan, saling menggenggam tangan, mencoba menemukan ketenangan di tengah kekacauan yang terjadi. Mata mereka lelah, tubuh mereka penuh luka, namun semangat mereka tetap hidup. "Jangan pernah meninggalkanku, Yusuf," kata Zulaikha dengan suara penuh harap. "Kita akan terus berjuang bersama, sampai Palestina bebas." Yusuf menatap Zulaikha dengan penuh keyakinan. "Aku berjanji, Zulaikha. Aku akan selalu bersamamu. Kita tidak akan menyerah. Palestina akan bebas." Malam itu, mereka berdua kembali bersiap menghadapi pertempuran yang lebih hebat keesokan harinya. Mereka tahu bahwa jalan yang mereka pilih tidak mudah, dan mungkin tidak ada akhir yang manis di depan mereka. Namun, mereka yakin, selama cinta dan semangat perjuangan mereka tetap hidup, mereka akan terus bertahan. Setelah pertempuran hebat yang mengubah seluruh hidup mereka, Yusuf dan Zulaikha terpisah. Ledakan besar yang melanda medan perang menyebabkan mereka terlempar ke arah yang berbeda, memisahkan tubuh mereka namun tidak pernah memisahkan hati mereka. Zulaikha terluka parah, sementara Yusuf berjuang untuk bertahan hidup di garis depan, tak mengetahui nasib istrinya. Zulaikha dilarikan oleh kelompok pejuang Palestina yang berhasil menemukan tempat perlindungan darurat. Di dalam tenda yang sederhana dan kumuh itu, Zulaikha terbaring lemah. Wajahnya penuh darah dan luka, tubuhnya masih gemetar akibat serangan yang baru saja dialami. Namun, meskipun fisiknya lemah, semangatnya tetap berkobar. Dia tahu, meskipun dalam keadaan terluka, perjuangannya belum berakhir. Setiap malam, Zulaikha terjaga, memikirkan Yusuf. Tanpa suaminya di sisinya, dunia terasa lebih sepi, lebih sunyi. Rindu yang mendalam menyelimuti hatinya, namun dia berusaha untuk tetap kuat. Setiap kali dia memejamkan mata, bayangan Yusuf selalu datang menghampirinya. Dia teringat akan senyumnya, kata-katanya yang penuh semangat, dan janji mereka untuk selalu bersama. "Mengapa aku harus merasa takut, jika cinta kita tetap ada? Kita akan bersama lagi, Yusuf," bisiknya dalam hati, sambil menahan rasa sakit yang datang dari tubuhnya. Di tempat yang berbeda, Yusuf juga merasa terpisah dari Zulaikha. Setiap detik yang berlalu tanpa tahu kabar Zulaikha, membuat hatinya semakin cemas. Dia tidak bisa berhenti memikirkan wajah Zulaikha, suara tawa kecilnya, dan bagaimana mereka berjanji untuk saling mendukung, apapun yang terjadi. Yusuf merasa kesepian, terasing di medan perang, namun di dalam hatinya, ada keyakinan bahwa Zulaikha masih hidup, dan mereka akan segera bertemu lagi. Di tengah hiruk-pikuk pertempuran yang tak pernah berhenti, Yusuf merasakan sebuah kekosongan. Seperti ada bagian dari dirinya yang hilang. Setiap kali dia melihat pejuang yang gugur, dia berpikir, jika aku gugur, bagaimana dengan Zulaikha? Apakah dia akan merindukanku seperti aku merindukannya? Kabar tentang keberadaan Zulaikha akhirnya sampai ke telinganya. Salah seorang pejuang yang berhasil melarikan diri dari serangan besar memberitahunya bahwa Zulaikha selamat dan sedang dirawat di tempat perlindungan. Yusuf merasa lega, namun kebahagiaan itu tidak bertahan lama.
Karena meskipun Zulaikha selamat, dia tahu perjuangan mereka belum selesai. Tanah air mereka masih berada di bawah ancaman yang nyata. Yusuf segera meminta izin untuk meninggalkan garis depan sejenak, mencari Zulaikha, dan memastikan bahwa dia dalam keadaan baik-baik saja. Setiap langkah yang dia ambil dipenuhi dengan harapan. Namun, ketika dia sampai di tempat yang dimaksud, dia menemukan Zulaikha terbaring lemah, wajahnya pucat, dan tubuhnya penuh luka. Melihat kondisi Zulaikha yang seperti itu membuat hati Yusuf hancur. "Zulaikha, kenapa kamu tidak memberitahuku? Kenapa tidak ada yang memberitahuku bahwa kau terluka?" kata Yusuf dengan suara serak, menahan tangis yang hampir pecah. Zulaikha membuka matanya yang kabur, mencoba tersenyum meski tubuhnya terasa lelah. "Aku baik-baik saja Yusuf. Jangan khawatir. Aku masih hidup, dan aku akan terus berjuang. Untuk Palestina, untuk kita." Yusuf menatap Zulaikha, merasakan kehangatan dalam kata-katanya, meskipun tubuhnya tergolek tak berdaya. "Aku tidak bisa hidup tanpamu, Zulaikha. Kamu adalah semangatku. Tanpamu, aku bukan siapa-siapa." Zulaikha menggenggam tangan Yusuf dengan lemah. "Kita akan bersama lagi, Yusuf. Tuhan tidak akan membiarkan kita berpisah." Malam itu, mereka berbicara panjang tentang segala hal. Meskipun Zulaikha masih terbaring sakit, mereka berbagi rindu yang selama ini dipendam, saling memberi semangat untuk terus berjuang. Setiap kata yang keluar dari mulut mereka adalah doa, doa agar tanah air mereka bisa bebas dari penjajahan, doa agar mereka bisa hidup damai dan bahagia di masa depan yang penuh harapan. Namun, kebahagiaan itu hanya sementara. Kabar buruk datang lagi. Satu serangan besar kembali menghantam desa mereka. Pasukan Israel menyerbu, dan mereka harus segera kembali ke garis depan. Yusuf tahu bahwa waktu mereka sangat terbatas. Dia harus kembali berjuang, namun dia juga harus memastikan Zulaikha selamat. "Saya tidak bisa meninggalkanmu, Zulaikha. Aku harus memastikan kau aman," kata Yusuf, suaranya penuh kecemasan. Zulaikha memegang wajah Yusuf dengan kedua tangannya. "Aku akan baik-baik saja, Yusuf. Pergilah berjuang. Palestinamu membutuhkanmu." Dengan berat hati, Yusuf meninggalkan Zulaikha untuk kembali berperang. Namun, hatinya tetap bersama Zulaikha. Setiap pertempuran yang dia jalani, setiap peluru yang melesat, setiap ledakan yang terdengar, pikirannya hanya terfokus pada satu hal, Zulaikha. Dia harus kembali ke sisinya, dia harus memastikan bahwa wanita yang sangat dia cintai itu tetap hidup. Selama berbulan-bulan, Zulaikha terus berjuang, meskipun kondisi fisiknya semakin memburuk. Dia terus mengikuti setiap perkembangan berita tentang Yusuf, berusaha mengumpulkan kekuatan untuk bertahan. Cinta mereka menjadi bahan bakar bagi mereka untuk terus hidup, terus berjuang meski dunia mereka dipenuhi dengan kekerasan dan darah. Meskipun rindu tak pernah bisa terobati, mereka tahu bahwa pertemuan mereka akan datang pada waktunya. Zulaikha selalu berdoa setiap malam, meminta agar Allah memberikan kekuatan untuknya, agar dia bisa bertahan sampai akhirnya bisa bersatu kembali dengan Yusuf. Sementara itu, Yusuf yang berada di medan perang tidak pernah melupakan Zulaikha, meski di tengah kekacauan, meski nyawanya berada di ujung tanduk. Cinta mereka adalah api yang terus menyala, dan meskipun rindu itu menyesakkan dada mereka, mereka tahu bahwa mereka berjuang bukan hanya untuk diri mereka sendiri, tetapi untuk tanah air yang mereka cintai, untuk masa depan yang penuh harapan, dan untuk kebahagiaan yang akan datang setelah peperangan ini berakhir. Malam itu, langit Palestina tampak merah kehitaman, seolah memberi tanda bahwa pertempuran yang akan datang akan lebih mengerikan dari sebelumnya. Setelah berbulan-bulan bertempur tanpa henti, pasukan Israel semakin dekat, dan serangan mereka semakin brutal. Setiap malam, suara pesawat tempur Israel menggelegar di udara, mengiringi deru mesin yang menderu di kejauhan, memberitahu semua orang bahwa mereka sedang mempersiapkan serangan besar-besaran. Zulaikha yang kini berada di tempat perlindungan sementara, ditemani oleh pejuang-pejuang wanita lainnya, sudah merasa begitu lelah. Luka-lukanya belum sepenuhnya sembuh, namun semangat juangnya tak pernah padam. Dia tahu, meskipun tubuhnya lemah, pikirannya tetap harus tajam. Di balik rasa sakit yang ia rasakan, ada tekad yang menguat, keyakinan bahwa ia akan terus berjuang untuk kebebasan tanah airnya, untuk masa depan yang lebih baik. Namun, meskipun Zulaikha merasa lebih siap dari sebelumnya, ada sesuatu yang berbeda di dalam dirinya. Ketegangan yang melanda setiap detik pertempuran semakin nyata, semakin terasa dalam setiap helaan napasnya. Dia tahu bahwa kali ini, pertempuran yang mereka hadapi adalah pertempuran hidup dan mati. Setiap kali dia terbangun dari tidur yang terputus,
Perasaan cemas selalu menyelimuti hatinya. Yusuf, suaminya, entah bagaimana kabarnya. Dia belum menerima kabar tentang suaminya dalam beberapa minggu terakhir. Zulaikha mencoba menenangkan dirinya dengan berdoa, mengingatkan dirinya sendiri bahwa Yusuf adalah pria yang tangguh. Namun, hati seorang istri tetap tak bisa tenang ketika tak tahu keadaan suaminya yang tengah berjuang di garis depan. "Yusuf, di mana kamu? Apakah kamu baik-baik saja?" gumam Zulaikha, tatapannya kosong, menatap langit yang gelap. Dalam hatinya, ia mengirimkan doa agar Yusuf selalu dalam lindungan Allah, meski serangan demi serangan tak pernah berhenti menghantui mereka. Di tempat yang berbeda, Yusuf sedang bertempur habis-habisan di garis depan. Ledakan-ledakan bom mengguncang tanah, membuat bumi Palestina terasa berguncang. Tak peduli seberapa berat perjuangannya, Yusuf tahu bahwa setiap peluru yang ditembakkan dan setiap langkah yang dia ambil adalah untuk kebebasan tanah airnya, untuk Palestina yang tercinta. Namun, pertempuran kali ini terasa berbeda. Pasukan Israel datang dengan kekuatan yang lebih besar. Mereka menembakkan senjata berat, meratakan bangunan-bangunan yang ada di sekitar mereka. Tiap jalan yang mereka ambil, tiap desa yang mereka masuki, hancur lebur oleh kebiadaban pasukan Israel yang tak kenal ampun. Yusuf dan rekan-rekannya berusaha bertahan sekuat tenaga, meskipun mereka tahu, jika mereka kalah kali ini, Palestina akan jatuh lebih dalam ke dalam penderitaan. Di tengah pertempuran yang semakin sengit, Yusuf bertemu dengan seorang pemuda Palestina yang baru saja bergabung dengan kelompok mereka. Pemuda itu, yang bernama Ahmad, tampak sangat muda, matanya dipenuhi semangat membara, tetapi juga ada ketakutan yang tak bisa disembunyikan. Yusuf merasa kasihan padanya, tahu bahwa dia sendiri pun belum tahu seberapa lama dia akan bertahan. "Ahmad, kita tidak tahu apa yang akan terjadi besok, tapi kita harus terus berjuang. Jangan biarkan mereka merampas tanah kita. Ini bukan hanya untuk kita, tetapi untuk anak-anak kita, untuk masa depan Palestina," kata Yusuf sambil menggenggam tangan Ahmad dengan erat. Ahmad mengangguk, meskipun ketakutannya masih terlihat jelas. "Saya akan berjuang, Yusuf. Untuk Palestina, untuk orang-orang yang saya cintai." Pertempuran terus berlangsung dengan sangat sengit. Ledakan yang mengguncang bumi, tembakan yang tak henti-hentinya terdengar, dan suara teriakan yang mengiris hati. Seiring dengan kemajuan pasukan Israel yang semakin mendekat, pejuang-pejuang Palestina semakin terdesak. Namun, mereka tidak akan menyerah. Setiap serangan yang mereka hadapi, semakin membuat mereka semakin kuat. Meskipun mereka kehilangan banyak rekan dalam pertempuran ini, mereka tahu bahwa mereka harus bertahan untuk satu tujuan yang lebih besar, kebebasan Palestina. Zulaikha yang mendengar kabar serangan besar yang menimpa garis depan, segera mengambil keputusan. Dia tidak bisa lagi tinggal diam di tempat perlindungan. Meski tubuhnya masih penuh luka, meski kakinya terasa lemas, Zulaikha tahu bahwa dia harus kembali ke medan perang. Kekuatan fisiknya mungkin terbatas, tetapi semangat juangnya tak akan pernah padam. Tanah air mereka memerlukan setiap pejuang, termasuk dirinya. Dengan semangat yang membara, Zulaikha menemui pemimpin kelompok pejuang Palestina dan menyatakan bahwa dia siap kembali bertempur. Pemimpin kelompok, yang melihat tekadnya, tidak bisa menahan rasa kagum. "Zulaikha, kau memang luar biasa. Aku tahu, kau tidak akan pernah mundur. Tetapi, kau harus hati-hati. Situasi sekarang sangat genting." Zulaikha tersenyum lemah namun penuh keyakinan. "Saya tidak bisa tinggal diam. Kemenangan tidak akan datang tanpa perjuangan. Jika kita berhenti berjuang, maka kita sudah menyerah." Pada malam hari, pasukan Palestina mulai bergerak. Dengan keberanian dan semangat yang menyala, mereka melancarkan serangan balik. Zulaikha, meskipun terluka, berada di barisan terdepan. Senjata yang dia pegang terasa begitu berat, tetapi hatinya tetap ringan. Rasa takut sudah tak ada lagi di dalam dirinya. Yang ada hanya tekad untuk melindungi tanah air dan rakyat Palestina yang tak bersalah. Namun, dalam pertempuran yang semakin intens ini, Yusuf dan Zulaikha berada di sisi yang berbeda. Meskipun mereka berdua berada dalam perjuangan yang sama, mereka tak tahu apakah mereka akan bertemu lagi atau tidak. Mereka berdua berharap pada satu hal, bahwa mereka akan tetap hidup untuk melihat kebebasan Palestina dan untuk melanjutkan kisah cinta mereka yang tak terpisahkan. Di tengah keganasan yang tak terkalahkan ini, mereka berdua tahu bahwa pertempuran ini adalah ujian terbesar dalam hidup mereka. Sebuah pertempuran yang tidak hanya menguji kekuatan fisik, tetapi juga kekuatan hati dan jiwa. Mereka tahu, meskipun darah dan air mata mengalir deras, mereka harus terus maju, karena kebebasan Palestina lebih berharga daripada apapun.
Dan walaupun perjalanan ini penuh dengan pengorbanan, mereka berdua percaya bahwa suatu hari, mereka akan melihat Palestina yang bebas dan damai. Mereka berjuang bukan hanya untuk diri mereka sendiri, tetapi untuk generasi yang akan datang, untuk masa depan yang lebih cerah. Pagi itu, sinar matahari Palestina menyinari reruntuhan desa yang telah hancur akibat serangan berulang dari pasukan Israel. Angin membawa debu-debu dari tanah yang terinjak-injak, dan udara terasa berat, penuh dengan rasa kesedihan yang mendalam. Zulaikha berdiri di atas tanah yang menjadi saksi bisu perjuangan yang tak kenal lelah. Meski fisiknya lelah dan tubuhnya penuh luka, semangat juangnya tetap membara. Di tengah semua kehancuran ini, hatinya tetap penuh keyakinan bahwa perjuangan mereka akan membuahkan hasil, meski jalan yang mereka tempuh penuh dengan pengorbanan. Setiap langkah Zulaikha terasa berat, namun dia tidak peduli. Di hatinya, ada api yang tidak akan pernah padam, cinta untuk tanah airnya, untuk Palestina, dan untuk Yusuf. Meski berbulan-bulan terpisah, dan meski setiap hari membawa tantangan baru, cinta mereka tetap kuat. Yusuf adalah motivasi terbesarnya untuk terus berjuang, meskipun tak ada kepastian apakah mereka akan bertemu kembali dalam keadaan utuh. Setiap kali dia teringat akan Yusuf, Zulaikha merasa kekuatan itu mengalir dalam dirinya. Cinta mereka adalah senjata yang paling kuat, lebih kuat dari apapun yang bisa diberikan oleh senjata dan peluru. Mereka berjuang untuk kebebasan, untuk masa depan yang lebih baik, untuk rakyat Palestina yang tak bersalah. Tetapi di sisi lain, Zulaikha tahu bahwa pertempuran ini akan memaksa mereka untuk membuat pengorbanan besar. Di garis depan, pasukan Israel semakin brutal. Serangan demi serangan dilancarkan tanpa henti, membuat pasukan pejuang Palestina semakin terdesak. Namun, meskipun kondisi semakin memburuk, pejuang-pejuang ini tidak akan pernah menyerah. Zulaikha menyaksikan banyak sahabatnya, banyak pejuang yang gugur, namun semangat mereka tetap hidup, tertanam dalam setiap langkah yang mereka ambil. Setiap malam, Zulaikha duduk sendirian di sudut perlindungan darurat, menulis surat kepada Yusuf. Surat itu selalu diisi dengan kata-kata penuh semangat, meskipun di dalam hatinya ada kesedihan yang mendalam. Yusuf, aku masih hidup untukmu. Aku tahu kita akan bertemu lagi. Aku berjanji akan terus bertahan, demi Palestina, demi kita. Begitu tulisan yang selalu ada di setiap suratnya, meskipun dia tidak tahu apakah surat itu akan sampai kepada Yusuf atau tidak. Tetapi, menulis surat itu memberinya kedamaian. Surat itu menjadi pengingat bahwa di tengah pertempuran ini, ada sesuatu yang lebih besar yang mereka perjuangkan, cinta dan kebebasan. Pada suatu malam yang sunyi, kabar buruk datang. Pasukan Israel melancarkan serangan besar-besaran ke wilayah yang mereka perlindungi. Ledakan-ledakan bom mengguncang seluruh tanah, menciptakan ketakutan yang semakin merambat di dalam hati setiap pejuang. Zulaikha yang sedang menulis surat kepada Yusuf terhenti ketika sebuah ledakan besar menghancurkan bagian depan tempat perlindungan mereka. Tanpa berpikir panjang, Zulaikha berlari keluar, bergabung dengan kelompok pejuang lainnya untuk melawan serangan itu. Zulaikha, hati-hati! Teriak salah seorang pejuang, melihat Zulaikha yang sudah memegang senjata dan berlari menuju medan pertempuran. Namun, Zulaikha tidak menghiraukan peringatan itu. Di matanya, hanya ada satu tujuan, melindungi tanah airnya, meskipun itu berarti mempertaruhkan nyawa. Di garis depan, keadaan semakin memanas. Tembakan saling berbalasan, dan ledakan terus mengguncang bumi. Zulaikha, meski tubuhnya penuh luka, tak gentar. Dia bergerak dengan cekatan, menembakkan senjata, dan memberi komando kepada pejuang-pejuang lainnya. Keberaniannya membuat para pejuang lainnya terinspirasi, meskipun mereka tahu bahwa peluang untuk menang semakin kecil. Dalam dirinya, Zulaikha merasa bahwa dia harus berjuang sampai titik darah penghabisan, karena dia tahu bahwa jika dia menyerah, maka itu berarti menyerah pada semua yang telah mereka perjuangkan. Di tengah pertempuran, sebuah bom besar meledak sangat dekat dengan tempat Zulaikha berdiri. Tubuhnya terlempar jauh, dan tubuhnya terasa terhimpit oleh reruntuhan bangunan. Semua yang dia lihat hanya kegelapan, rasa sakit yang menusuk, dan suara desingan angin yang berputar. Dia merasa kehilangan kesadaran. Namun, meskipun tubuhnya hancur, semangat juangnya tidak mati. Setelah beberapa saat yang terasa sangat panjang, Zulaikha membuka matanya. Dia merasa seperti berada di dalam mimpi buruk. Tubuhnya terluka parah, darah mengalir dari luka-lukanya, namun dia masih bisa merasakan denyut jantungnya. Dia mendengar suara langkah kaki yang mendekat. Seorang pejuang Palestina, salah satu temannya, datang untuk menolongnya. Zulaikha, kamu masih hidup. Jangan menyerah, kata pejuang itu,
sambil membantunya berdiri. Kita harus bertahan. Zulaikha hanya bisa tersenyum lemah, meskipun tubuhnya hampir tak mampu menopang dirinya sendiri. Aku harus bertahan untuk Palestina dan untuk Yusuf, katanya dengan suara yang hampir tak terdengar. Saat itu, Zulaikha merasa sangat lemah. Namun, dia tahu bahwa dia tidak bisa menyerah begitu saja. Ketika dunia terasa begitu gelap, ada satu hal yang selalu membuatnya terus berjuang, cintanya pada Yusuf, pada Palestina, dan pada semua orang yang telah berkorban demi kebebasan. Di tengah penderitaan yang terus mendera, Zulaikha mendengar kabar dari seorang pejuang yang baru saja kembali dari garis depan. Yusuf, dia terluka parah. Kami membawanya ke tempat perlindungan yang lebih aman. Tetapi, dia tidak tahu apakah dia akan bertahan. Dengar kabar itu, hati Zulaikha hancur. Namun, dia tahu bahwa dia harus segera menemui Yusuf. Tidak ada waktu untuk merasakan sakitnya sendiri. Jika Yusuf terluka, dia harus ada di sana untuknya, seperti yang mereka janjikan satu sama lain, berjuang bersama, sampai akhir. Zulaikha, meskipun penuh luka, berusaha sekuat tenaga untuk berjalan menuju tempat perlindungan. Setiap langkah yang dia ambil dipenuhi dengan rasa sakit yang tak terhingga, tetapi semangatnya tak pernah pudar. Baginya, perjuangan ini lebih besar dari dirinya sendiri. Setiap perjuangan yang mereka jalani adalah untuk kebebasan mereka, untuk masa depan anak-anak Palestina, untuk cinta mereka yang tak pernah padam meskipun terpisah oleh perang. Saat akhirnya dia sampai, dia menemukan Yusuf terbaring lemah di atas tempat tidur darurat. Wajahnya pucat, namun matanya masih menunjukkan semangat hidup. Zulaikha berlutut di sampingnya, memegang tangannya yang lemah, dan tersenyum. "Aku di sini, Yusuf. Aku tidak akan pernah meninggalkanmu," bisiknya, meskipun air mata mulai mengalir di pipinya. Yusuf membuka matanya dan melihat Zulaikha, meskipun lemah, senyumnya tetap menghangatkan hati. "Kita akan melalui ini, Zulaikha. Untuk Palestina, untuk masa depan kita." Malam itu, di tengah bencana yang semakin mencekam, Zulaikha dan Yusuf saling menggenggam tangan, berjanji untuk terus berjuang meskipun dunia di sekitar mereka hancur. Cinta mereka adalah kekuatan yang tak tergoyahkan, dan itu akan menjadi bahan bakar bagi mereka untuk terus bertahan, untuk kebebasan yang tak terhingga. Malam itu, langit Palestina diselimuti awan gelap yang menggantung rendah, seakan melindungi tanah yang sedang berjuang dari pandangan dunia luar. Ketegangan di medan perang semakin memuncak, dan serangan demi serangan dari pasukan Israel terus menghantam tanpa henti. Desa yang dulu penuh kehidupan kini hanya menyisakan puing-puing yang hancur, bekas dari pertempuran yang tiada akhir. Dalam kegelapan yang menelan segala sesuatu, dua sosok pejuang Palestina berjuang tidak hanya untuk kebebasan tanah air mereka, tetapi juga untuk hidup mereka sendiri. Zulaikha dan Yusuf terjebak dalam sebuah pengepungan besar. Selama beberapa minggu terakhir, mereka berhasil bertahan di tengah hancurnya desa mereka, namun kini mereka terperangkap dengan pasukan Israel yang semakin mendekat. Hati Zulaikha diliputi kecemasan yang mendalam. Dalam keadaan seperti ini, mereka tahu bahwa segala sesuatu bisa berakhir dalam sekejap. Namun, mereka tetap berdiri teguh, saling mendukung satu sama lain dengan cinta dan semangat yang tak tergoyahkan. "Saya tidak tahu apa yang akan terjadi besok, Yusuf," bisik Zulaikha dengan suara penuh keraguan, meskipun matanya masih menunjukkan keyakinan. "Tetapi kita harus bertahan. Kita harus terus berjuang, meski jalan yang ada semakin sempit." Yusuf menggenggam tangan Zulaikha dengan erat, mencoba memberikan kenyamanan di tengah situasi yang penuh ketidakpastian. "Tidak ada yang bisa menghentikan kita, Zulaikha. Kita telah melalui banyak hal, dan kita akan terus bertahan. Untuk Palestina, untuk masa depan yang lebih baik." Zulaikha menatap Yusuf, melihat keteguhan di matanya yang menjadi sumber kekuatan baginya. "Aku takut, Yusuf. Aku takut kita akan terpisah lagi, takut kehilanganmu. Tidak ada yang bisa memisahkan kita, Zulaikha. Cinta kita lebih kuat dari apapun yang ada di dunia ini. Tidak peduli apa yang terjadi, kita akan selalu bersama," jawab Yusuf, menenangkan hati Zulaikha meskipun dirinya sendiri juga merasa ketakutan. Malam itu, mereka hanya duduk bersama di sudut yang terlindung dari tembakan musuh. Keheningan malam terasa sangat mencekam, seolah-olah dunia sedang menunggu keputusan besar yang akan diambil oleh para pejuang Palestina ini. Mereka berdua tahu bahwa pilihan yang mereka buat sekarang akan menentukan nasib mereka, bahkan nasib Palestina itu sendiri. Esoknya, ketika fajar mulai menyinari langit yang murung, ledakan besar mengguncang bumi Palestina. Pasukan Israel melancarkan serangan besar-besaran dengan kekuatan yang lebih besar dari sebelumnya.
Serangan itu datang begitu cepat dan tak terduga, merobek ketenangan sesaat yang sempat mereka nikmati. Mereka mendengar suara tembakan bertubi-tubi, suara pesawat tempur yang meluncur di udara, dan suara ledakan yang mengguncang tanah. Yusuf, meskipun terluka, segera bangkit dan memimpin pasukan pejuang Palestina. "Kita harus melawan," serunya, mengangkat senjatanya tinggi-tinggi. "Jangan biarkan mereka menginjak tanah air kita. Kita berjuang untuk hidup dan kebebasan." Zulaikha, meskipun tubuhnya lemah akibat luka-luka yang belum sembuh sepenuhnya, juga ikut terjun ke medan perang. Ia tahu bahwa jika ia mundur sekarang, itu berarti mengkhianati semua yang telah mereka perjuangkan. Setiap peluru yang melesat, setiap langkah yang mereka ambil adalah simbol dari kebebasan yang mereka dambakan. Kedua hati ini berdetak serentak di medan perang yang penuh kebencian dan kekejaman. Mereka tahu bahwa perang ini bukan hanya tentang senjata dan peluru, tetapi tentang keyakinan mereka akan masa depan yang lebih baik. Mereka berjuang untuk setiap inci tanah yang mereka cintai, berjuang untuk hak mereka untuk hidup dengan martabat, dan berjuang untuk menjaga setiap orang yang mereka cintai. Zulaikha terus maju, meskipun tubuhnya sudah sangat lelah. Dalam hatinya, dia merasakan dorongan yang kuat untuk terus melawan, untuk tidak menyerah. Yusuf adalah alasannya untuk bertahan, dan Palestina adalah alasannya untuk terus berjuang. Sementara itu, Yusuf yang terus memimpin pasukan pejuang Palestina, meskipun tubuhnya penuh luka, tidak menunjukkan tanda-tanda menyerah. Setiap langkah yang dia ambil mengandung harapan, harapan untuk tanah airnya, harapan untuk Zulaikha, dan harapan untuk kebebasan yang suatu hari akan datang. Di tengah ketegangan yang terus meningkat, tiba-tiba sebuah serangan besar menghantam tempat mereka bertahan. Tanah berguncang hebat, dan sebuah ledakan besar mengguncang seluruh wilayah. Zulaikha terlempar ke tanah, tubuhnya terluka lebih parah. Keadaan menjadi kacau balau, dan teriakan-teriakan panik terdengar di mana-mana. Yusuf, yang melihat Zulaikha jatuh, berlari menuju tempatnya. "Zulaikha! Zulaikha, bangun!" teriak Yusuf, mencoba mengangkat tubuh Zulaikha yang tergeletak lemah di tanah. Darah mengalir dari luka di tubuhnya, dan wajahnya pucat. Hati Yusuf terasa sangat hancur. Di tengah perang ini, di tengah semua perjuangan ini, dia tidak bisa membayangkan hidupnya tanpa Zulaikha. Zulaikha membuka matanya yang kabur, mencoba tersenyum meskipun nyawa terasa terlepas dari tubuhnya. "Jangan khawatirkan aku, Yusuf," bisiknya, suaranya lemah. "Aku akan baik-baik saja. Kita akan terus berjuang untuk Palestina. Jangan menyerah." Tetesan air mata mulai mengalir di wajah Yusuf. "Aku tidak bisa hidup tanpamu, Zulaikha. Kau adalah segalanya bagiku. Aku akan bertarung sampai akhir untukmu, sampai Palestina bebas." Dengan susah payah, Yusuf mengangkat tubuh Zulaikha dan membawanya ke tempat yang lebih aman. Mereka tahu, meskipun darah telah mengalir, meskipun tubuh mereka hampir tak bisa bertahan, mereka tidak akan menyerah. Mereka berdua tahu bahwa mereka telah mengorbankan segalanya untuk tanah air ini, untuk kebebasan yang seharusnya mereka nikmati, dan mereka tidak akan berhenti berjuang sampai perjuangan itu tercapai. Saat pertempuran terus berlangsung dengan sengit, Zulaikha dan Yusuf saling menggenggam tangan, tak peduli seberapa berat penderitaan yang mereka rasakan. Mereka tahu, meskipun dunia di sekitar mereka hancur, meskipun nyawa mereka tergantung pada ujung tanduk, cinta dan semangat perjuangan mereka tidak akan pernah padam. "Zulaikha," bisik Yusuf, "aku berjanji, kita akan bebas. Suatu hari nanti, Palestina akan bebas. Kita akan melihat hari itu bersama-sama." Zulaikha menatap Yusuf dengan mata yang dipenuhi harapan, meskipun tubuhnya semakin lemah. "Ya, kita akan bebas, Yusuf. Kita akan melihat kebebasan itu. Aku tahu kita akan berhasil. Aku tahu kita akan melawan sampai akhir." Dengan penuh pengorbanan, dengan darah dan air mata yang tak terhitung jumlahnya, Zulaikha dan Yusuf terus berjuang, tidak hanya untuk diri mereka sendiri, tetapi untuk tanah air mereka yang tercinta, untuk kebebasan yang akan datang setelah penderitaan yang tak terbayangkan ini. Mereka tahu bahwa meskipun akhir perjuangan ini penuh dengan kematian dan kehilangan, harapan akan selalu ada di hati setiap pejuang Palestina yang tak pernah menyerah. Hari-hari berlalu dengan kecepatan yang mengerikan, dan meskipun darah dan air mata telah menggenangi tanah Palestina, harapan tetap bertahan di hati setiap pejuang yang tak pernah menyerah. Perjuangan yang panjang ini, penuh dengan penderitaan dan pengorbanan, tak hanya menguji fisik, tetapi juga menguji keteguhan hati dan keyakinan mereka. Di tengah kegelapan, di tengah perang yang tak kunjung usai, ada secercah cahaya yang terus menyala, cahaya kebebasan yang mereka dambakan.
Yusuf dan Zulaikha, meskipun terpisah oleh waktu dan ruang, selalu saling mengingat janji mereka untuk terus berjuang. Mereka tahu, di setiap langkah yang mereka ambil, ada ribuan jiwa yang mengandalkan mereka. Ada rakyat Palestina yang tak bersalah yang menunggu kebebasan. Mereka bertarung bukan hanya untuk diri mereka sendiri, tetapi untuk masa depan, untuk tanah air yang layak dihuni tanpa ketakutan, untuk generasi yang akan datang. Walaupun mereka tahu bahwa akhir dari perjalanan ini bisa saja berupa kehilangan, mereka tetap memilih untuk bertahan. Karena cinta, karena tanah air, karena kebebasan. Mereka berjuang untuk sebuah dunia yang lebih baik, untuk sebuah Palestina yang merdeka dan damai. Dan meskipun pertempuran itu terus berlangsung, mereka tidak pernah meragukan satu hal, bahwa cinta mereka akan tetap hidup selamanya, seperti api yang tidak bisa padam, tak tergoyahkan oleh apapun, bahkan oleh peperangan sekalipun. Suatu hari, ketika perang ini berakhir, ketika suara tembakan dan ledakan menghilang, Palestina akan berdiri tegak, merayakan kebebasan yang telah lama mereka impikan. Yusuf dan Zulaikha, bersama ribuan pejuang lainnya, akan dikenang sebagai pahlawan yang tidak hanya berjuang dengan senjata, tetapi dengan hati yang tulus dan semangat yang tak pernah padam. Mereka mungkin tidak akan melihat kebebasan itu dengan mata mereka sendiri, tetapi mereka tahu bahwa pengorbanan mereka tidak akan pernah sia-sia. Perjuangan mereka akan terus hidup dalam setiap sudut Palestina, dalam setiap doa yang mereka panjatkan, dan dalam setiap langkah yang diambil oleh generasi yang lebih muda yang tumbuh di tanah yang kini bebas dari penjajahan. Dan dalam setiap kisah yang diceritakan, dalam setiap puisi yang dinyanyikan, dalam setiap lagu kebebasan yang berkumandang, nama mereka akan terus hidup, sebagai lambang cinta yang tak terbatas, perjuangan yang tak tergoyahkan, dan harapan yang tidak pernah padam. Palestina akan bebas. Kebebasan yang mereka perjuangkan, kebebasan yang mereka cita-citakan, akan menjadi kenyataan. Dan meskipun Yusuf dan Zulaikha mungkin tidak ada lagi untuk menyaksikannya, jiwa mereka akan selalu menjadi bagian dari kebebasan itu. Karena perjuangan mereka, cinta mereka, adalah bagian dari sejarah yang akan dikenang selamanya. Terima kasih telah menyimak cerita ini. Semoga kita semua bisa belajar banyak tentang nilai kedamaian, persatuan, dan bagaimana pentingnya menjaga hidup yang penuh rasa hormat terhadap sesama. Jangan lupa untuk terus berdoa agar dunia ini bisa menjadi tempat yang lebih damai dan penuh kasih sayang. Jika kalian merasa terinspirasi atau punya pendapat, tinggalkan komentar di bawah dan jangan lupa untuk like serta subscribe agar kita bisa terus berbagi cerita yang bermanfaat. Sampai jumpa di cerita berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.